Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah berita kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena Melinda dan suaminya Ferry Irawan yang tega melakukan kekerasan ke istrinya. Ini pada saat aku melihat berita ini awalnya aku pikir hanyalah gosip semata, tetapi ternyata ada banyak foto beredar, bahkan Bang Hotman pun sudah mulai turun menjadi kuasa hukum dari Vena Melinda. Ini artinya memang kasusnya sebegitu seremnya. Karena apa ya? Pada saat seorang Vena Melinda meminta bantuan Hotman Paris, itu karena memang tipikal di Indonesia sebagian ya, kasus itu kalau nggak viral, biasanya pelaku itu tidak mendapatkan hukuman yang maksimal. Sepertinya ini adalah strategi yang tepat yang dipakai oleh Vena Melinda dengan karakter seorang Hotman Paris yang begitu disukai media gitu dengan statement-statement yang unik-uniknya, dan ini adalah strategi agar kasus ini terblow up. Pada saat berbicara ke media massa, Hotman Paris pun memancing Vena Melinda untuk lebih mengelaborasi memang kekerasan dalam rumah tangga itu apa aja sih yang terjadi, bahkan yang terakhir di Kediri itu yang ada darah kemana-mana, itu sebenarnya peristiwa seperti apa. Hotman Paris berhasil memancing Vena Melinda menceritakan secara singkat. Jadi katanya begini, kekerasan yang dia alami oleh Vena Melinda, oleh suaminya yang dilakukan oleh Ferry Irawan ini, itu sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Bahkan tulang rusuknya Vena Melinda itu setelah dicek mengalami kerusakan. Wow, parah banget ya, sampai luka dalam. Terus kalau marah, kata Hotman Paris, memang suami kamu tuh ngapain kamu? Kalau dia emosi, saya dibekap, didorong, dan dipiting. Maaf ya, bukannya tertawa gimana gitu, tapi kok dipiting gitu loh, kayak main pencak silat aja gitu. Dan sampai sekarang, sampai terjadi kerusakan inilah di tulang rusuk saya. Nah, terus juga dikatakan bahwa Ferry Irawan ini adalah seorang pesilat gitu ya. Ya, udah laki-laki gitu ya, suami yang identik dengan kekuatan, ditambah lagi punya kemampuan pencak silat. Ya, wajar aja yang dialami oleh Vena Melinda begitu parah banget. Nah, pada saat ditanya, kok bisa berdarah gitu, itu ceritanya gimana? Jadi, dia itu ditonyor, terus entahlah diapakan begitu, dan sampai ada bagian hidungnya itu yang nempel, tertekan, itulah yang ngebuat dia berdarah. Jadi, darahnya itu adalah karena hidung, bukan dari mulutnya. Kok tega ya Ferry Irawan seperti itu? Terus gimana dong Anjas? Kok sampai sekarang dia belum menjadi tersangka padahal sudah banyak tuh barang bukti, alat bukti yang sudah sangat kuat mengarah ke dia? Nggak usah khawatir, dari Kadifumas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto hari ini sudah mengatakan bahwa Ferry Irawan resmi ditetapkan sebagai tersangka karena kemarin sudah dilakukan pemeriksaan lokasi TKP, terus juga sudah gelar perkara, bahkan barang bukti kayak handuk dan macam-macam di kamar hotel tersebut ya, itu sudah disita dan diamankan, dan sudah resmi, sudah lebih dari 2 alat bukti yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa Ferry Irawan bisa menjadi tersangka. Dalam hukum ada 5 jenis alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Hanya dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Jadi ini sudah sangat kuat, makanya dari Kadifumas Polda Jatim bisa langsung menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka. Tetapi apakah akan dilakukan penahanan? Ini akan menjadi cerita lain lagi. Karena apa? Kalau aku cek ya, pada umumnya dilakukan penahanan itu misalnya alasan pertama, kalau nanti dikhawatirkan akan melakukan kesalahan yang sama. Maksudnya gimana? Kalau nanti dari kepolisian menilai Ferry Irawan jangan-jangan menyakiti Vena Melinda lagi nih. Nah, ada ketakutan potensi seperti itu, harus ditahan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ditahan kalau ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun penjara. Tetapi hukuman penjara maksimal yang aku tangkap dari Kombes Dirmanto ini dikatakan hanya maksimalnya 5 tahun penjara. Atau yang ketiga, kalau si tersangka ini dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, itu juga akan dilakukan penahanan. Kalau untuk yang poin kedua tadi, di atas 5 tahun penjara, kayaknya nggak sampai situ. Hanya ada 2 hal tadi ini, apakah mungkin melakukan kekerasan lagi ke Vena Melinda? Menurut aku mungkin. Apakah mungkin melakukan penghilangan barang bukti? Menurut aku juga mungkin, karena Vena Melinda sebenarnya dia nggak mau hanya fokus
pada peristiwa yang terjadi di Kediri saja yang ngebuat dia berdarah-darah, tapi juga dia ingin membawa 3 bulan terakhir ini yang dialaminya. Kalau dia melakukan hal-hal tertentu, karena kan menurut Vena Melinda lewat Hotman Paris, kekerasan yang dialami bukan cuma kekerasan fisik, tetapi juga secara psikis atau psikologi. Nah, kayak bukti WhatsApp atau apapun lah yang ada rekamannya gitu, mungkin saja Vena Melinda sekarang sedang compiling data-data tersebut. Terus juga, penyebabnya apa sih atas emosinya si Ferry Irawan ini? Kalau menurut dia sih dikatakan Vena Melinda, ya kalau ada keinginan yang, mana tadi ya? Kalau ada keinginan yang nggak diturutin dan kalau dia cemburu gitu. Hotman Paris bilang, menarik itu, permintaan yang nggak diturutin, apa maksudnya? Karena yang video viral di Facebook page, Facebook ya, dan juga YouTube, itu adalah rekamannya Vena Melinda dan Ferry Irawan pada saat mereka awal-awal menikah ya, tentang kehidupan seksualnya, bahwa dalam sehari itu bisa melakukannya berkali-kali gitu kan ya. Bahkan Vena Melinda mengatakan ke media saat itu, ada vlognya tentang kesehatan seksual begitu, dikatakan bahwa dulu aja saya nikah sama yang pertama paling bertahan cuma 15 menit, atau kalau sama dia sekarang tuh kayak saya anak muda lagi gitu. Dan Ferry Irawan tuh sering meminta lagi, ini itu lagi, nggak nyampe 24 jam berkali-kali gitu. Apakah maksudnya Bang Hotman tuh adalah permintaannya nggak diturutin? Hotman mengatakan menarik itu apa? Apakah berhubungan ke situ? Nggak diturutin, kemudian Ferry Irawannya marah. I don't know, yang tahu hanyalah mereka. Dan nanti juga, nggak tahu ya kalau memang ini sampai ke persidangan, apakah ini akan persidangan untuk umum atau tidak? Kayaknya sih akan, ya kalau untuk umum kan, kayaknya nggak bakal untuk umum juga sih, karena banyak area-area pribadi sih di situ ya. Terus juga kalau cemburu, kenapa sih cemburu juga menjadi salah satu poin utama? Apakah cemburu kalau Vena Melinda dengan pria lain atau ketemu dengan apa? Apakah seperti itu? Bagi aku juga cukup janggal ya, apalagi dengan usia mereka yang sudah tidak ABG lagi lah ya. Mereka juga sudah bukan pertama kali menikah. Ferry Irawan juga sudah beberapa kali. Begitupun juga dengan Vena Melinda yang telah bercerai dengan suami sebelumnya. Tetapi kenapa masih ada cemburu yang begitu luar biasa? Hotman Paris juga mengatakan bahwa ada kecemburuan ini adalah pada saat Vena Melinda memutuskan ingin kembali ke dunia politik. Di situ poinnya. Nah, ini sih menurut aku kayak insecurity-nya seorang pria ya. Karena ya Vena Melinda secara penghasilan, secara aset, dia jauh lebih baik dibandingkan Ferry Irawan. Walaupun dia juga aktor terkenal gitu dulu. Tetapi mungkin cara memanage uangnya tidak benar, ya uangnya menguap begitu saja. Kita bisa melihat dari banyak berita mengenai hal tersebut. Vena Melinda itu tidak diizinkan untuk kembali ke dunia politik. Alasannya, katanya kalau dia kembali ke dunia politik, dia akan dandan cantik lagi, dia akan ketemu pria banyak lagi, dan itu yang akan ngebuat Ferry Irawan cemburu. Ini menurut aku adalah tipikal toxic ya, kayak toxic masculinity di Indonesia gitu, yang selalu menganggap rendah perempuan, dan kalau ada perempuan yang lebih tinggi karirnya dibandingkan pasangannya, suaminya gitu, itu kesannya kayaknya tidak sopan, tidak menghargai, dan itu adalah insecurity yang aku lihat dari seorang Ferry Irawan. Ya, kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah Ferry Irawan akan dilakukan penahanan atau cuma ditetapkan sebagai tersangka. Karena kita belajar dari kasus kemarin juga ya, ada selebriti yang bahkan sudah ditahan walaupun hanya hitungan jam ya penahanannya, nggak tahu sehari atau 2 hari ya, kasus KDRT juga, tetapi akhirnya dicabut laporannya. Well, aku nggak mau ngebahas kasus itu lagi karena yang lalu biarlah berlalu. Tapi mudah-mudahan ini pelajaran juga untuk perempuan Indonesia yang sudah mulai aware dengan hal-hal seperti ini. Kalau kalian mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ya harus dilaporkan. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena kalau tidak dilaporkan dan diberikan pelajaran, lambat laun kalian akan menerima resikonya. Tidak hanya kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan mental yang akan kalian alami. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku, Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.